Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Fahmi Ardiansyah dengan NIM 4611420003. Yang kedua saya sendiri Apridi Lestari dengan NIM 4611420005. Dan yang terakhir Yusuf Ridwan Alatif dengan NIM 4611420006. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai sifat bahasa bebas konteks. Langsung saja untuk materi yang pertama. Baik, sebelum membahas mengenai sifat-sifat bahasa bebas konteks terlebih dahulu, akan saya jelaskan tata bahasa bebas konteks atau Context Free Grammar yang disingkat menjadi CFG. CFG ini tidak memiliki batasan pada hasil produksinya. Pada aturan produksi, alfa menghasilkan beta yang dibatasi hanya ruas kiri saja atau alfa yang merupakan simbol variabel. Di sini sebagai contoh, B menghasilkan C, D, E kecil, F besar, G kecil, kemudian D menghasilkan D besar, C kecil, D besar, E kecil. Next. Baik, tata bahasa bebas konteks digunakan sebagai cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Nah, di sini pada saat menurunkan untai, simbol-simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang belum diturunkan dari untai tersebut. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam membentuk suatu parser atau proses analisis sintaksis. Next. Selanjutnya untuk pohon penurunan atau yang biasa disebut dengan derivation tree atau parse tree. Pohon penurunan berguna untuk memperoleh untai dengan cara menurunkan variabel-variabel menjadi simbol-simbol terminal. Sebagai contoh, misalkan terdapat bahasa bebas konteks dengan simbol awal S dengan aturan produksi, S memproduksi A besar B besar, A besar memproduksi A kecil A besar, dan memproduksi A, kemudian B memproduksi B kecil B besar, dan B bisa memproduksi B kecil. Nah, untuk pohon penurunan, untuk memperoleh untai A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, ada di sebelah kanannya. Bisa dilihat di sebelah kanan. Di sini S akan menurunkan A besar, B besar, dan seterusnya hingga menghasilkan AA, B, B, B. Next. Kemudian ada leftmost and rightmost derivation atau penurunan kiri dan penurunan ke kanan. Proses penurunan dapat dilakukan dengan cara yang pertama penurunan terkiri atau disebut leftmost derivation, dilakukan dengan menurunkan variabel terkiri terlebih dahulu. Yang kedua penurunan terkanan atau rightmost derivation, dilakukan dengan menurunkan variabel terkanan terlebih dahulu. Nah, di sini sebagai contoh dari aturan produksi S memproduksi A kecil, A besar, S besar, S memproduksi A, kemudian A besar memproduksi S besar, B kecil, A besar, A memproduksi B kecil, A kecil. Untuk pohon penurunan dari untai A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil ada di slide selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk penurunan terkiri dapat dilakukan dengan cara S besar diturunkan menjadi A kecil, A besar, S kecil, kemudian diturunkan kembali menjadi A kecil, S besar, B kecil, A besar, S besar, diturunkan menjadi A kecil, A kecil, B kecil, A besar, S besar, diturunkan menjadi A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, S besar, diturunkan menjadi A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada penurunan terkanan yang dilakukan dengan cara menurunkan S, memproduksi A kecil, A besar, S besar, kemudian diturunkan ke A kecil, A besar, A kecil, kemudian diturunkan menjadi A kecil, S besar, B kecil, A besar, A kecil, diturunkan menjadi A kecil, S besar, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, bisa diturunkan kembali menjadi A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Nah, pohon penurunan ini bisa dilihat
Pohon penurunannya sama, namun prosesnya berbeda pada penurunannya. Next. Baik, kemudian ada parsing dan keanggotaan. Untuk menentukan apakah string W berada di language G atau bahasa G dengan cara sistematis membangun semua kemungkinan penurunan dan mencocokkan hasilnya. Apakah ada yang sama dengan string W disebut exhaustive searching parsing. Contoh, menentukan apakah string A, B, A kecil, B kecil berada pada bahasa yang dibentuk oleh grammar dengan aturan produksi S, memproduksi S besar, atau memproduksi A kecil, S besar, B kecil, atau memproduksi B kecil, S besar, A kecil, atau memproduksi lambda. Untuk penguraian pertama, satu, S itu memproduksi SS. Yang kedua, S besar memproduksi A kecil, S besar, B kecil. Yang ketiga, S besar memproduksi B kecil, S besar, A kecil. Yang keempat, S besar memproduksi lambda. Penguraian nomor 3 dan 4 tidak perlu dilanjutkan. Penguraian 1 dan 2, penguraian 2 terbentuk sebagai berikut. Yang pertama, 1A, S dapat menghasilkan SS, sedangkan di sini SS ditambah dengan S. Jadi S pangkat 3. Yang kedua 1B itu S dengan SS. Di sini ASB, A kecil, S besar, B kecil. Kemudian belakangnya ditambah S lagi, jadi ASBS. Yang 1C itu kan S menghasilkan BSA ini ditambah dengan S lagi pada bagian akhirnya. Yang keempat itu lambda, S menghasilkan lambda atau epsilon yaitu kosong, maka SS menghasilkan lambda ditambah S, kosong ditambah S, maka hasilnya adalah S. Kemudian yang 2A, S memproduksi ASB, di mana di sini yang pertama itu adalah SS, maka S ini berubah menjadi SS, jadi ASSB. Yang 2B, S memproduksi ASB. ASB di sini di mana kita menambahkan komponen A dengan A kecil, B kecil. Maka AA SBB. Dan 2C ASB. S menghasilkan ASB yaitu dengan menambahkan lagi komponen A dan B. Jadi begini, saya jelaskan saja yang pada ini kita ini kenapa jadi ASSB itu karena S yang berada di paling belakang ini berubah menjadi A dan B. Kemudian yang ini ASBS, S yang paling belakang ini juga berubah menjadi AB. Nah, yang ini juga sama, BSA itu komponen S yang paling belakang berubah menjadi AB. Dan S ini menjadi AB. Baik, selanjutnya. Ada ambiguitas. Jika dari aturan produksi CFG terdapat lebih dari satu cara membuat pohon penurunan untuk memperoleh suatu untai, maka dikatakan CFG tersebut ambigu. Contoh, buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks berikut ambigu. S memproduksi S, B kecil S, atau SCS, atau A. Misal kita akan menurunkan untai A baca, A, B, A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, A kecil. Penurunan terkiri dapat dilakukan dengan cara S menghasilkan SBE kecil S, menghasilkan ABS, menghasilkan ABSCS, menghasilkan ABACS, lalu menghasilkan ABACA. Kita bisa lihat pada pohon penurunannya, S menghasilkan SBS, menghasilkan ABS, menghasilkan ABSCS, menghasilkan
lagi A, B, A, C, S menghasilkan lagi A, B, A, C, A. Untuk yang penurunan sebelah kanan itu juga sama, yaitu kita menurunkan terlebih dahulu yang pada bagian kanan ini yang SCS. Jadi kita menurunkan terlebih dahulu yang SCS daripada SBS. Itu yang pada bagian penurunan sebelah kanan. Nah, di sini penurunannya adalah pertama S memproduksi SCS, memproduksi lagi SCA, memproduksi lagi SBSCA, memproduksi lagi SBACA, baru yang paling kiri itu penurunannya paling akhir, yaitu ABACA. Karena bentuk pohon penurunan sebelah kiri berbeda dengan pohon penurunan sebelah kanan, maka dikatakan bahwa tata bahasa bebas konteks S menghasilkan SBS atau SCS atau A adalah ambigu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu pumping lemma. Jika suatu rangkaian simbol atau string yang cukup panjang yang merupakan sebuah bahasa bebas konteks, maka kita dapat menemukan dua substring yang jaraknya berdekatan, yang jika dipompa. String baru yang diperoleh merupakan bahasa bebas konteks juga. Secara formal, lemma di atas dapat dinyatakan dengan untuk semua language dan setiap untuk beberapa n kecil, dan untuk setiap z, mana z bagian dari anggota dari L, konjungsi nilai mutlak z lebih dari sama dengan n diturunkan menjadi beberapa u, v, w, x, y, mana z sama dengan u, v, w, x, y, konjungsi nilai mutlak v, w, x kurang dari sama dengan n konjungsi nilai mutlak vx lebih dari lebih dari sama dengan 1 diturunkan menjadi untuk setiap i mana u, v, komplement w, x komplement y anggota dari L atau language. Syarat kedua lokasi berdekatan dinyatakan dengan kondisi nilai mutlak v, w, x kurang dari sama dengan n. Jika salah satu v atau x diambil sebagai string kosong, maka lemma di atas berubah menjadi lemma untuk bahasa reguler. Next. Sebagai contoh, tata bahasa dengan aturan produksi di mana S menghasilkan U kecil A besar Y kecil, A menghasilkan V kecil A besar X kecil, kemudian ada A menghasilkan W kecil. Maka aturan derivasinya sebagai berikut, yaitu S diturunkan menjadi U kecil A besar Y kecil, kemudian diturunkan menjadi U kecil W kecil Y kecil, kemudian ada juga S diturunkan menjadi U kecil A besar Y kecil, diturunkan menjadi U kecil V kecil A besar X kecil Y kecil, kemudian diturunkan menjadi U kecil V kecil W kecil Y X kecil Y kecil. Kemudian ada juga X diturunkan menjadi S diturunkan menjadi U kecil A besar Y kecil, kemudian diturunkan menjadi U kecil V kecil A besar X kecil Y kecil, kemudian diturunkan menjadi U kecil V kecil V kecil A besar X kecil Y kecil, kemudian diturunkan menjadi U kecil V kecil V kecil W kecil X kecil Y kecil. Sehingga untuk setiap I lebih dari sama dengan 0, maka yaitu U kecil V komplement W X komplement Y bagian dari L. Next. Sifat tertutup CFG. Gabungan dua CFL merupakan CFL juga. Jika diketahui dua buah CFG di mana G1 sama dengan N1, P1, S1, P1, dan G2 sama dengan N2, T2, S2, P2, yang menghasilkan bahasa L1 dan L2,
maka CFG L1 gabungan dari L2 dapat dibentuk dengan cara yang pertama yaitu menggabungkan kedua himpunan dan menambahkan satu simbol variabel baru S. Kemudian kedua, menggabungkan kedua himpunan simbol terminal. Kemudian yang ketiga, menggabungkan kedua himpunan aturan produksi dan menambahkan satu aturan produksi baru. Kemudian ada S, di mana menghasilkan S1 dan S2 yang digunakan untuk memilih salah satu simbol awal S1 atau S2 dari simbol awal baru S. Di sini yaitu terdapat G3 sama dengan N1 union N2 union himpunan S. Kemudian ada T1 union T2, kemudian ada S, kemudian ada P1 union P2 union himpunan S menghasilkan S1 dan S2. Next. Penyambungan dua CFL merupakan CFL juga. Jika diketahui dua buah CFG di mana G1 sama dengan N1, T1, S1, P1, dan G2 di mana sama dengan N2, T2, S2, P2 yang menghasilkan bahasa L1 dan L2, maka CFG L1, L2 dapat dibentuk oleh G4 sama dengan N1 union N2 union himpunan S, kemudian ada T1 union T2, kemudian ada S, kemudian ada P1 union P2 union S, himpunan S menghasilkan S1, S2. Closure clean dari CFL adalah CFL juga. Closure clean dari tata bahasa G sama dengan N, T, S1P adalah G4 sama dengan N union himpunan S, kemudian ada T, kemudian S, dan P union himpunan S menghasilkan S1, S, dan epsilon atau himpunan kosong atau string kosong. Dan terdapat bahasa bebas konteks tertutup terhadap substitusi. Sebagai contoh, LA sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 1, dan LB sama dengan himpunan WW reversal dan W, di mana W bagian dari 0 plus 2 star yang dihasilkan oleh tata bahasa G1 dengan aturan produksi SA menghasilkan 0 SA1 dan menghasilkan 01, serta tata bahasa G2 dengan aturan produksi SB menghasilkan 0 SB0 dan menghasilkan 2 SB2 dan menghasilkan epsilon atau string kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penggunaan JFlap oleh teman rekan saya. Baik, kelompok kami akan menampilkan hasil pohon penurunannya. Itu di mana ada S menghasilkan AB, SA menghasilkan A kecil A besar, A menghasilkan A kecil, B menghasilkan B kecil B besar, B menghasilkan B kecil. Di sini kita bisa input brute force pairs. Inputnya yaitu AA, BB, B. Nah, kita bisa lihat pohon penurunannya step by step, yaitu S produksi AB, produksi B kecil B besar, produksi A kecil A besar, produksi B kecil B besar, lalu A besar diturunkan lagi menjadi A kecil. Kemudian selanjutnya yang pohon dari penurunan kedua, aturan produksi leftmost.
Nah, kita lihat di sini sudah sama. Kita tes dulu apakah bahasa ini termasuk CFG atau bukan. Tes for grammar type. Ini adalah konteks free grammar, maka ini adalah CFG. Lalu kita bisa masuk ke step selanjutnya. Di sini juga sudah sama pohon penurunannya, yaitu maka ini CFG diterima karena menghasilkan AA, BB, AA. Di sini juga AA, BB, AA. Supaya kita tahu ini diterima atau ditolak, kita bisa menggunakan multiple brute force pass. Langsung saja input. Kemudian untuk yang pumping lemma di sini V aksen dan X aksennya itu diambil sebagai string kosong, maksudnya adalah begini. Kita masukkan N-nya itu, kita masukkan I-nya itu lebih dari sama dengan 0, kita ambil angka 5 saja. Di sini UV double W X double Y. Maka kita bisa atur U-nya 1, V-nya 2, X-nya 1, Y. Karena di sini X-nya adalah W, maka di sini U1, V-nya 2. Nah, ini W-nya 1 itu berarti X-nya 1, dan di sini Y-nya 2. Sisanya Z, itu sisanya Y. Kita set saja. Nah, di sini muncul pangkat 0. Di mana pangkat 0 itu berarti diabaikan. Di sini juga diabaikan. Berarti kalau kita step by step, nah, di sini muncul dari U. Setelah dari U, yang dari V ini dianggap kosong. Jadi kita langsung lari ke X, penurunannya X memproduksi A kecil. Nah, yang ini juga Y, karena Y-nya itu pangkat 0 atau 1, jadi stringnya itu enggak ada gitu kalau angka. Jadi kita langsung saja ke yang Z-nya memproduksi A, B, A, B, A, 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 A. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini dianggap kosong, ini dianggap string kosong. Maka di sini A dari sini, A dari sini. Saya ganti dulu warnanya, A dari sini dan A dari sini. Kemudian A dari sini sampai belakang. Nah, jadi benar ya untuk pembuktian bahwa di sini UV komplement, WX komplement, Y elemen dari bahasa language. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.